Oke, selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya Gian Sugiana Sugara di acara program Konselor Talks. Dan pada hari ini saya akan berbicara terkait dengan distorsi kognitif. Saya kira Anda yang menyimak mungkin pernah mendengar apa itu distorsi kognitif, gitu ya. Istilah distorsi kognitif sebetulnya menggambarkan bagaimana terjadinya sebuah bias dalam berpikir. Nah, jadi ini diambil dari teori kognitif, ya, lebih tepatnya kognitif terapi dari Aaron Beck, yang menjelaskan bahwa masalah psikologis itu terjadi karena maladaptive thinking, jadi kesalahan orang dalam menginterpretasikan sebuah situasi. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan dosen, gitu kan, memberikan tugas, ya. Misalkan mahasiswa, ya, situasinya itu dosen memberikan tugas. Nah, kemudian si mahasiswa itu ada yang berpikir bahwa tugas itu sulit dan dosen itu seenaknya saja ngasih tugas. Nah, di dalam pikirannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh distorsi kognitif. Ketika di dalam pikiran mahasiswa mengatakan tugas itu sulit dan dosen seenaknya saja, maka akan muncul perasaan cemas, ya, merasa ibaratnya lelah karena tidak mampu melakukan sesuatu. Ketika rasa cemas, lelah itu dikuasai oleh perasaan itu, akhirnya tindakannya juga lebih ke menghindari, gitu kan, dari itu. Misalkan dengan cara apa? Main game, gitu ya. Salah satu bagaimana mengalihkan dari situasi itu. Nah, itu sederhananya distorsi kognitif. Jadi distorsi kognitif sebetulnya adalah kesalahan orang, ya, dalam menginterpretasikan sebuah situasi, atau sederhananya adalah orang menginterpretasikan situasi dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang sifatnya itu personal dan tentu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami. Nah, pertanyaannya, sebetulnya ada jenisnya nggak, gitu kan, distorsi kognitif itu? Nah, di dalam teori CBT itu ada jenis-jenisnya, ya. Jenis yang pertama adalah mudah membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung, ya. Jadi jenis yang pertama itu, sehingga pada jenis yang pertama biasanya orang cenderung berpikir catastrophizing, ya. Jadi berpikir yang selalu terburuk, gitu. Belum melakukan sesuatu sudah berpikir yang terburuk. Itu jenis yang pertama, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah memiliki pemahaman yang selektif, membatasi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang terbatas. Bahasa lainnya adalah selective abstraction thinking. Jadi kita melakukan penyeleksian pada batas-batas tertentu dari apa yang kita alami. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda punya teman, ya. Kemudian Anda suatu saat berkunjung ke rumah teman Anda, tapi teman Anda itu nggak ada, gitu kan. Nah, kemudian berkunjung yang kedua kali, teman Anda nggak ada lagi. Nah, yang ketiga kali teman Anda nggak ada. Kemudian Anda katakan bahwa teman saya itu tidak menyukai saya, gitu. Nah, dari peristiwa datang berkunjung ke rumah, dia simpulkan dari kunjungan 3 kali itu bahwa teman saya tidak menyukai saya. Itu selective abstraction thinking, ya. Yang ketiga, generalization, ya, atau istilahnya adalah overgeneralization. Nah, kalau ini dianggap sebagai proses yang meyakini suatu kejadian untuk diterapkan secara tidak tepat pada situasi yang lain. Contohnya seperti ini, misalkan, ya, Anda pernah berteman waktu SMA misalnya. Nah, teman Anda itu suka minjem barang, ya. Kemudian Anda ketika kuliah bertemu lagi dengan orang itu. Nah, kemudian Anda simpulkan pasti teman Anda yang kuliah ini ada maunya mendekati saya. Pasti dia mau ada. Nah, itu adalah overgeneralisasi. Jadi satu kesimpulan di situasi yang lain, tapi dia dibawa ke kesimpulan yang lainnya. Nah, ini adalah overgeneralisasi. Nah, konteks yang lain juga sama, ya. Jadi ketika kita menyimpulkan bahwa semua dosen itu misalkan semua dosen seenaknya. Nah, kan tidak semuanya dosen. Nah, itu kalimat yang overgeneralisasi. Jadi menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang keempat, memperbesar dan memperkecil masalah.
magnification and minimization. Jadi sesuatu yang kita anggap masalah itu diperbesar gitu kan. Padahal masalahnya kecil, itu dibesar-besarkan. Dan begitupun sebaliknya, sesuatu yang kita anggap besar itu dikecil-kecilkan. Ini juga masuk ke distorsi kognitif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi. Nah, kalau personalisasi itu mempersonalkan sebuah anggapan itu selalu ke diri kita gitu. Misalkan di sebuah kelas, kemudian dosennya mengkritik temennya, dan Anda ada masuk di kelompok itu, kemudian Anda kesimpulkan bahwa itu mah tuh karena salah saya semuanya gitu kan. Jadi mempersonalisasikan sebuah situasi yang dialami, dan itu juga membuat orang terdistorsi secara kognitif ya. Kemudian labeling versus mislabeling. Nah, ini juga sama ya. Jadi melabelkan atau salah melabeli itu juga membuat kita terdistorsi. Misalkan kita melabeli diri kita sebagai orang yang tidak mampu. Itu adalah contoh mislabeling ya. Labeling gitu. Atau mislabeling, salah juga kita melabelkan ke orang ya. Orang kita katakan dia orangnya pemalu. Itu juga belum tentu gitu, karena kita melabelkan yang tidak tepat gitu. Jadi itu labeling versus mislabeling. Kita melabelkan diri kita sendiri atau kita kesalahan dalam melabeli diri kita atau dan orang lain ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dikotomus thinking ya. Kecenderungan untuk berpikir dan menginterpretasikan segala sesuatu itu all or nothing. Jadi kayak kita berpikir yang hitam-hitam, yang putih-putih. Jadi misalkan lihat orang itu itu mah buruk-buruk semuanya gitu. Kalaupun putih-putih semuanya. Nah, ini dikotomus thinking. Ini akan membuat orang terdistorsi. Jadi pikiran yang membuat berpikir bahwa orang itu baik, benar-benar 100% baik itu tidak tepat juga. Ataupun sebaliknya, buruk-buruk 100% itu juga tidak tepat. Nah, jadi itu adalah salah satu jenis dari distorsi kognitif juga. Nah, itulah bagian-bagian jenis dari distorsi kognitif yang mungkin kita pahami. Dan kalau seandainya ada di antara pendengar yang merasa bahwa ada hal yang mungkin mirip dengan apa yang tadi saya jelaskan, itu bisa jadi Anda mengalami distorsi kognitif. Dan distorsi kognitif bisa dibantu kalau seandainya itu, dan itu pasti menghambat ya, dan itu bisa dibantu dibenarkan melalui sesi counseling. Dan ya itu yang akan mungkin membuat orang menjadi lebih baik, karena selama orang ketika berada dalam kondisi distorsi kognitif justru banyak potensinya yang terhambat. Konseling menjadi salah satu bagaimana orang bisa menjadi lebih baik dalam hidupnya. Oke. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana efek dari adanya distorsi kognitif pada diri kita? Nah, satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kehidupan kita itu menjadi terganggu gitu ya. Jadi kita menjadi tidak mampu untuk mengaktualkan secara penuh potensi yang kita miliki. Contoh misalnya seperti ini. Anda ingin menjadi seorang public speaker yang percaya diri berbicara di depan umum. Tapi ketika Anda berbicara di depan kelas, yang muncul adalah nanti orang-orang akan menertawakan saya malu. Akhirnya apa? Menjadi tidak berani. Nah, ini contoh bagaimana efek dari distorsi kognitif yang membuat orang menjadi terhambat. Nah, di dalam istilah kognitif terapi perlu ditemukan yang namanya itu adalah skema kognitif. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi dari apakah pikiran ini terdistorsi atau tidak? Sebetulnya sangat mudah untuk mendeteksi itu. Misalkan ketika kita berada dalam situasi tertentu, ya, kita tanyakan pikiran apa yang muncul yang ada di sini nih. Kalau pikiran itu ujung-ujungnya membuat kita terhambat, akhirnya kita nggak bisa berkembang atau maju, itu otomatis masuk ke distorsi kognitif gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya apa? Kalau kita memegang keyakinan ini, maka itu akan menjadi limiting belief. Istilahnya adalah membatasi diri kita dari hal yang bisa lebih kita lakukan. Nah, jadi distorsi kognitif itu akan membuat kita menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi pikiran kayak tadi saya
saya pasti akan dipermalukan, orang lain akan menertawakan saya tidak bisa melakukan obrolan di depan orang lain. Itu menjadi self-defeating. Jadi sebuah pikiran yang mendikit diri kita sendiri, yang melawan diri kita sendiri, dan kita akhirnya menjadi ibaratnya tidak optimal dalam hidup ini. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita untuk melakukan pengubahan mungkin distorsi kognitif yang negatif ya? Nah, sebetulnya distorsi kognitif itu adalah tadi yang saya jelaskan, bagaimana pikiran kita tidak adaptif terhadap situasi. Nah, ini bagaimana cara menemukan dan bagaimana cara mengubah jika kita punya seperti ini. Sebetulnya di dalam hal itu ada namanya skema. Ya, tadi saya jelasin di awal bahwa skema kognitif yang biasa muncul ketika situasi, ya. Kemudian situasi, pikiran yang muncul terhadap situasi itu namanya menjadi sebuah pikiran yang muncul, dan biasanya ada self talk. Nah, apa yang kita katakan kepada diri kita dalam situasi itu, itulah yang perlu kita ubah, ya. Contoh tadi, kalau dalam situasi misalkan presentasi di depan kelas, pikiran yang munculnya saya diketawakan, terus saya bodoh nggak bisa apa-apa misalnya. Kalau kalimatnya saya bodoh nggak bisa apa-apa dan saya pasti dipermalukan, maka inilah yang harus diubah. Jadi kita perlu mengubah self talk-nya, ya. Supaya apa? Supaya karena situasi itu netral, ya. Tapi kalau kita mengubah self talk kita, apa yang kita katakan pada diri kita terhadap situasi itu menjadi lebih positif, misalkan jadi seperti ini. Saya mampu untuk percaya diri, atau saya mampu berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan, atau saya mampu mengekspresikan materi yang saya kuasai. Nah, perasaannya kan akan beda dengan ketika kita berbicara saya bodoh dan tidak bisa apa-apa, saya pasti dipermalukan. Nah, kan akhirnya perasaannya itu jadi khawatir, cemas. Tindakannya apa? Ya, kalaupun kita ke depan kelas mungkin kita gemetar, karena di dalam pikiran kita selalu berputar bahwa saya dipermalukan dan akan diketawakan. Nah, kita coba ubah itu, kalimatnya menjadi lebih positif. Saya mampu untuk menyampaikan apa yang saya lakukan, gitu. Atau kita terima dulu itu, ya saya cemas tapi bukan berarti saya bodoh, ya. Tapi saya mampu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya secara baik dan benar, gitu, ya. Nah, itu juga kalimat yang perlu diubah, yaitu kita mengubah self talk kita. Apa itu self talk? Self talk adalah apa yang kita katakan pada diri kita ketika dalam situasi tertentu. Nah, cara untuk mengubah distorsi kognitif yang negatif, distorsi atau pikiran terdistorsi, ada dengan cara menemukan self talk negatifnya dan mengubahnya dengan self talk yang positif. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Ini itu dulu dari saya. Terima kasih. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait topik masalah kesehatan mental, teori konseling dan lainnya, boleh Anda silahkan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Dian Sugiana Sugara dari Biro Konseling Hidup Potensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.